Raja Jawa ini setelah turun dari tahta masih tetap populer di kampung halamannya Solo Raya dan masih didatangi oleh para peziarah ya. Kalau peziarah tuh kesannya kayak bukan, ini orang-orang yang menjadi ya pengagumnya, orang-orang yang mungkin berterima kasih atas kepemimpinan beliau, ramai berdatangan dan menghiasi media sosial belakangan ini. Tapi ada yang mengatakan bahwa hal tersebut ternyata settingan dan orang-orang ini dikoordinir kedatangannya. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan oleh Mulyono si Raja Jawa ini? Betulkah Pak Jokowi ini memang mengidap Peter Pan syndrome? Betul ya, Peter Pan syndrome ya? Peter Pan. Seperti dikatakan oleh siapa kemarin? Ya, Eyang Amin Rais, Wong Solo juga. Apakah ada maksud lain di balik itu? Kita akan coba bongkar. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tanda-tanda di sosial media. Kita coba untuk bongkar, kita coba untuk telaah. Dan biasanya saya menggunakan kartu, tapi bayangkan ini kartunya ada di kepala saya. Kita akan coba lihat. Apa maksud Pak Jokowi masih tetap menerima orang-orang berdatangan, dan ada apa di balik kedatangan orang-orang ini tadi? Oke, Mas Denny Darko. Ini rame rumah Pak Jokowi seolah menjadi destinasi wisata, destinasi hiburan, ataupun orang-orang yang datang ke Solo hanya untuk berwisata tapi ingin bertemu dan berfoto dengan Pak Jokowi. Cuman di sini ada juga ramai cuitan di sosial media X yang tadinya Twitter, bahwasanya Pak Jokowi ini selalu memakai pattern atau pola-pola yang sama untuk mempertahankan popularitasnya. Bahkan ada juga yang menyebutkan Pak Jokowi ini satu-satunya mantan presiden yang bukan jadi negarawan, justru turun level seorang influencer. Gimana menurut Mas Denny? Ini adalah pendapat orang-orang yang belum memahami sepenuhnya tentang efek dari echo chamber. Echo chamber effect ini membuat orang-orang yang ada di sebuah kubah ini tadi itu mendengarkan dan mengira apa yang mereka dengar ini adalah hal yang ya dialami oleh semua orang. Nah, artinya apa? Close the Door punya umatnya sendiri, channel YouTube saya punya umatnya sendiri, Ferry Irwandi memiliki guru gembul, punya barayanya sendiri. Jadi kalau saya kira, kalaupun ada orang-orang yang datang, itu memang orang-orang yang mengagumi, ngefans, dan ya istilahnya apa ya? Memang mereka ini adalah penyuka seorang Jokowi ini tadi. Dan Pak Jokowi ini jangan lupa loh, 2 periode beliau ini memerintah. Orang-orang yang sekarang ini protes itu sebenarnya hanyalah sebagian persen dari penggiat sosial media, akademis yang mungkin nggak puas. Tapi banyak juga orang-orang yang, ini mohon maaf, mereka bukan bukan di kanal kalian, orang-orang memang dari daerah, dan terutama orang-orang di sekitarnya, Jawa Tengah saja, itu yang ya memang ngefans dengan Pak Jokowi. Saya pun pribadi, kalau saya ke Solo, saya pun pasti pengen lewat paling nggak di depan rumahnya Pak Jokowi ada apa. Kalau ada kerumunan, saya pun juga pasti pengen turun. Jadi maksudnya di sini, itu adalah pendapat yang selfish atau ya nggak objektif. Dan saya pikir ya ini adalah sesuatu yang wajar. Kalaupun ternyata ada yang memang orang-orang yang buat seperti itu, saya pikir Pak Jokowi nggak akan, mohon maaf ya, dia lebih pintar lah, karena nggak bayar aja ini rame, ngapain dia harus bayar? Kecuali kalau ternyata memang harus ada sebuah isu yang memang harus di-tackle. Saya pikir begitu. Tindakan Pak Jokowi yang bahkan sampai keluar rumah untuk meladeni masyarakat yang datang, turis yang datang, maupun orang-orang yang memang mampir di rumahnya beliau ini, dinilai ada pronya, ada kontranya. Yang mana masyarakat ada sebagian menilai pronya adalah sosok Jokowi ini hingga turun tahta dari kepresidenannya masih menjadi sosok yang begitu dekat dengan masyarakat. Ada juga yang kontra yang menilai Pak Jokowi ini sedang menjaga eksistensinya agar dalam masa jabatan anaknya ini, ya anaknya tetap dipandang baik dan ya tetap bercitrakan baik aja sebagai anak dari seorang ayah yang begitu merakyat gitu. Ya itu keduanya benar, karena ya kembali lagi, kalau ternyata dia turun terus dia merasa rakyatnya masih memiliki, ya for your info sebenarnya nggak ada mantan presiden
sebenarnya ya tetap presiden. Di setiap negara republik, kita menyebutnya seperti itu. Kayak misalkan Presiden Obama, ya dia tetap Presiden Obama. Sampai dia mati, dia akan jadi Presiden Obama. Ini pun sebenarnya juga iya terjadi di Indonesia. Dan pengawalan pas pampres pun itu tetap masih ada. Sehingga kalau dikatakan bahwa beliau ini satu, masih tetap menemui karena ya beliau menikmati atau menganggap ini orang-orang masih mencintainya itu betul. Yang kedua, lebih betul lagi, anaknya ini jadi wakil presiden. Nggak usah jadi Pak Jokowi. Kita kalau masyarakat yang bernalar, apalagi punya anak, kita pasti akan satu, merasa bangga, kedua, perlu menjaga image, dan ya bapak saya aja di Tulungagung itu tuh merasa bangga dengan anaknya jadi public figure gitu, dan dia pun dijumpai oleh orang-orang yang memang juga menggemari saya, dan nggak ada yang salah tentang itu. Ini sangat manusiawi. Kembali ke statement awal di mana Pak Amin Rais ini menyebutkan, bukan halo, menyebutkan bahwasanya Pak Jokowi ini mengidap Peter Pan syndrome. Bukan tanpa alasan, karena menurut Pak Amin Rais, dari semenjak Pak Jokowi menjabat 2 periode sebagai presiden, jawabannya Pak Jokowi ini selalu nyeleneh hingga turun dari kepresidenannya hari ini. Setiap ditanya tentang masalah, loh kok tanya saya, tanya orang yang berkepentingan. Di saat dia sedang menjabat sebagai presiden, sebagai orang yang berkepentingan, loh kok tanya saya, tanya menteri yang mengurusi ini itu gitu. Nah, menurut Mas ini seperti apa? Yang Amin Rais ini lupa, ini tahun 2025, dan saat Pak Jokowi ini menjabat, itu aja di tahun 2014 hingga 2024. Jadi ngeten loh yang itu tuh zaman sosial media. Berbeda dengan zaman jenengan dulu, di mana koran itu adalah media satu-satunya yang ya masyarakat ingin mengetahui sesuatu dari situ. Bahkan saya ingat sekali waktu itu saya nonton Pak Harto diturunkan itu di televisi, di posko demo di Jalan Ganesha di bundaran pintu masuk ITB itu. Itu TV, siaran langsung. Bayangkan sekarang semua orang memegang handphone dan mereka semua bisa berkomentar dengan teorinya yang ada yang absurd, ada yang masuk akal, dan sebagainya. Saya pikir Eyang Amin Rais ini tidak memahami berkomunikasi di era sosial media, yang mana memang setiap komunikasi benar atau salah, itu bisa jadi salah untuk pembencinya, dan akan selalu dianggap benar oleh para pengikutnya. Maka sebenarnya jawaban seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu jawaban yang diplomatis dan aman. Silahkan tanya. Karena apapun yang akan dikatakannya akan selalu bisa digunakan untuk menyerang beliau. Jadi seperti itu loh yang. Ini tuh zamannya berbeda dengan zaman jenengan dulu. Jadi komentarnya pun itu harus juga melihat sekarang ini seperti apa. Mungkin harus mulai keluar kalau sudah nggak bisa sanggup jalan, didorong kursi roda untuk lihat anak-anak muda sekarang itu megang gawai, mereka itu berkomunikasi, dan kebayang kalau Pak Jokowi ini salah ngomong sedikit saja. Ya kalau dulu kan Eyang Amin Rais ini berhasil menurunkan presiden sebelumnya nih. Ya sekarang nggak perlu orang kayak Eyang Amin Rais, itu bisa diturunkan dengan mudah, cuman gara-gara salah. Kalau saya pikir, ini satu hal yang ya cerdas dan terbukti kan. Sekarang Pak Jokowi ya nggak melakukan apapun dan pernah pun dia ngomong sesuatu, jadinya blunder kan pernah. Nah jadi kalau menurut saya ini adalah style yang dipilih dan ini style yang tepat. Terutama saat kita tahu Pak Jokowi itu memang bukan orator, nggak jago ngomong. Dia adalah orang yang kerja, dan kerja. Tapi dari jawaban yang melempar ini, maksudnya melempar yang kayak kok tanya saya itu kan sebenarnya Peter Pan syndrome ini adalah sebuah sindrom yang dimana menggambarkan sosok yang tak pernah dewasa, ya kan? Yang dimana netizen ini juga melihat, mungkin ini netizen yang kurang senang dengan Pak Jokowi ya, melihat sosok Pak Jokowi ini memang kayak anak-anak yang nggak pernah dewasa karena dia bisa berlaku sesukanya. Yang pertama jawaban itu, yang kedua adalah terlalu menikmati keterkenalannya, walaupun dia kini udah nggak jadi presiden, dia maksudnya kayak menyambut seolah-olah dia orang biasa, padahal ya dia kan presiden gitu. Betul. Terlalu ramah atau dan sebagainya lah. Ya itu kan pendapat ya, dan di negara republik di mana kebebasan berpendapat ini dilindungi oleh undang-undang, dia dipersilahkan. Tapi kembali bahwa banyak orang juga seperti saya yang tidak sependapat dan menganggap bahwa hal tersebut berlebihan. Maka saya ingin memberikan sebuah narasi
logika yang siapa tahu akan memperbaiki kerangka berpikir orang-orang yang berpendapat seperti itu tadi, buat nggak ya dengan gampang menjustifikasi sesuatu, mengambil satu teori, terus kemudian diletakkan di situ tanpa mencoba untuk melihat gambaran yang lebih besar. Jadi kalau menurut saya ya itu pendapat, bahkan saya bilang segelintir orang saja. Selain itu juga Pak Jokowi ini kan juga dinilai apa ya, kalau dengan masyarakat ini sempat bagi-bagi makanan dari Bu Iriana. Bu Iriana, suka lupa. Bagi-bagi makanan dari Bu Iriana juga masak untuk masyarakat. Tapi kan kalau kita bilang harusnya apa ya? Harusnya presiden jauh lebih berwibawa lah, jangan banyak tamu. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Gimana menurut Mas Denny Darko? Ya itu kan tadi ya pendapat siapa, apakah pendapatnya ini matters atau enggak tergantung orangnya ini tadi siapa. Kalau membagikan makanan, begini loh. Mungkin yang berkomentar ini tinggalnya di Jakarta, yang mana dengan tetangga aja kita mungkin nggak terlalu akrab. Di Solo, saya bayangkan ini mirip dengan Tulungagung. Tulungagung kota saya ini kan Matraman juga, masih daerahnya Mataram ya kalau dulu kita bilang begitu. Itu sesuatu yang wajar saat kita itu berbagi makanan atau menerima pemberian. Apalagi mengingat bahwa Pak Jokowi ini adalah ya presiden yang pernah menjabat seperti itu. Jadi kalau saya pikir ya tadi itu hal yang mungkin kalau dicari-cari akan selalu ada kesalahan. Tapi kalau kita mencoba untuk mengerti konteksnya, Pak Jokowi ini pensiunnya di Solo gitu loh. Nah itu masuk akal. Beda dengan mungkin Bu Mega pensiunnya itu di Menteng. Ya tentu saja dia nggak akan bagi-bagi makanan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi ya walaupun pernah ya kejadian begitu. Tapi maksud saya di sini adalah yuk kita jangan hal kecil dikomentarin. Kita melupakan hal yang besar. Terutama saat ya, kenapa kok Jokowi tetap seperti itu? Tadi jawabannya ada di awal. Anaknya ini jadi wakil presiden. Dan dia harus menjaga citranya itu tadi. Yang mana setiap kali beliau senyum, bergerak, ini pasti akan kalau kita bilang di-image-kan atau dicitrakan dengan si Mas Gibran ini tadi. Jadi, kalau saya pikir semuanya ini sangat rasional, manusiawi, dan nggak berlebihan. Terkait presiden-presiden yang sebelumnya juga kan banyak yang membandingkan nih, kayak Pak Jokowi kayaknya bukan sosok awan nih, malah jadi influencer. Yang lain padahal Pak SBY contohnya dia menulis buku, melukis. Terus Bu Mega juga abis ngisi jadi pengacara di konferensi pers di luar negeri gitu. Itu tuh terlihat negarawan gitu. Berbeda sama Pak Jokowi, justru malah masih sibuk nyapa-nyapa masyarakat seolah membangun pendidikan di situ aja. Gimana? Nah, yang dangkal dan pendek pikir adalah berkomentar seperti itu. Sejak Pak Jokowi jadi presiden aja, beliau ini udah nggak kayak negarawan. Bajunya putih, kalau orang Jawa bilang dilingkin ya, lipat seperti itu, penampilannya. Dia tuh nggak kayak negarawan. Dia ini memang seorang pemimpin yang juga wakil dari rakyat yang ya bekerja untuk masyarakatnya ini tadi. Itu citra yang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Dan nggak ada yang salah tentang itu. Dan kembali, kita nggak boleh lupa. Saat Bu Mega pensiun, Pak SBY pensiun, ini bahkan internet itu belum semarak sekarang. Zamannya masih Friendster. Sekarang semua orang itu bisa berkomentar. Sosial media ada banyak sekali. Dan bahkan video Pak Jokowi aja berbahasa Mandarin itu aja sudah tersebar saat beliau belum pensiun. Jadi kalau menurut saya nggak bisa dibandingkan seperti itu. Jangan ya. Jadi kalau saya pikir yuk kita melihat ini pada konteksnya. Di era, kalau dulu kan setiap kali kita ngomongkan era globalisasi. Nah sekarang di era medsos seperti sekarang ini. Ya mungkin seperti itulah seorang presiden akan pensiun. Pun nggak bisa kita bandingkan dengan Joe Biden juga. Joe Biden nggak di Solo gitu loh, yang orang-orang ini saling kenal, mereka ini pagi itu keluar beli nasi liwet, jalan kaki, dan hal itu masih dilakukan hingga sekarang. Sehingga kalau kita mencoba untuk tadi itu mencari kesalahan, maka there will be problems for every solution. Mengapa nggak kita melihat bahwa beliau ini masih melakukan hal yang positif? Dan ya seperti yang ini kalau kalian menonton, mungkin ada satu interview dari Najwa Shihab kepada Pak Jokowi. Mungkin saat video ini tayang, video Najwa Shihab ini sudah ada. Ada satu kutipan yang Pak Jokowi itu jawab saat Najwa Shihab ini bertanya, Pak, pernah nggak memberikan saran kepada Mas Gibran harus seperti apa sebagai Anda mantan orang nomor 1 di Republik ini? Beliau katakan, ojo kemajon, jangan terlalu maju, don't steal the spotlight.
Dan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi hingga sejauh ini, apa yang dituduhkan, ini belum mencuri spotlight kok. Ini masih tetap dalam kerangka beliau adalah presiden yang pensiun di Solo dan yang melakukan apapun yang memang harus dilakukan. Kalau hal yang sifatnya politik, ya kembali lagi kita katakan di sini, walaupun Pak Jokowi itu nggak berpartai, kita akan tahu bahwa dia ini masih bapaknya Gibran, wakil presiden dari negara dengan jumlah populasi 280 juta manusia. Salah satu, dua, tiganya adalah kalian. Terus kalian mau berharap dia ini kayak pensiunan kepala cabang bank atau ASN yang terus setelah pensiun nggak ngapa-ngapain. Ya, mungkin Eyang Amin Rais itu tadi harus mencoba untuk nanya sekarang ini tahun berapa. Siapa tahu beliau masih mengira ini tahun 2005. Kalian semua yang menonton video ini, silahkan komentar di bawah. Menurut kalian akan seperti apa? Apakah kalian memandang Mulyono, Jokowi, atau siapapun beliau ini tadi pantas melakukan apa yang dilakukan, atau seharusnya beliau itu ya mungkin bisa lebih under the radar lagi, atau apa kira-kira yang harus dilakukan? Tapi saya pasti tahu apa yang harus kalian lakukan. Jika kalian bingung dalam masalah percintaan, masalah keluarga, hal-hal yang mungkin kalian tidak bisa bicarakan dengan orang di sekitar kalian, izinkan saya membaca menggunakan kartu-kartu saya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.